Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya membuat kreasi masakan olahan dari daging korban, yaitu krengsengan kambing dengan bumbu yang medok, meresap, kental, dan dagingnya juga empuk. Ini enak banget buat temen makan nasi putih anget, apalagi makannya muluk. Masya Allah, ini benar-benar nikmat. Dan kalau teman-teman sudah mencoba, insya Allah bakalan ketagihan dan suka banget ya, karena ini beneran sangat enak banget. Dan bagaimana cara saya memasaknya, apa saja bumbu yang saya gunakan, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai, dan please jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Yang pertama kita siapkan daging kambing. Ini saya menggunakan daging kambing yang campur dengan tulangan. Ada tulang iga, ada tulang kaki atau apa, ini saya nggak tahu teman-teman. Pokoknya ini campur aduk, nggak karu-karuan ya. Pokoknya jumlahnya kurang lebih hampir 1 kilo. Dan ini dagingnya mau saya potong-potong dulu. Ini dipotong sesuai selera aja, boleh kecil-kecil, boleh gede-gede ya. Nanti setelah dipotong, teman-teman bisa cuci dengan menggunakan air jeruk dan garam biar aroma perengusnya berkurang, karena ini tidak saya rebus ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau daging kambingnya ini direbus sebentar, kemudian airnya dibuang baru dimasak juga boleh, sesuaikan selera masing-masing ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau direbus dulu sebentar atau mau langsung dicuci dengan menggunakan jeruk nipis dan garam, silahkan. Kemudian sisihkan, lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 8 siung bawang putihnya. Seperti biasa ya, sebelum dihaluskan ini saya potong kecil-kecil dulu bawangnya, kemudian sisihkan. Ada bawang merah, ini saya menggunakan 7 siung bawang merah, ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu, baru nanti kita haluskan bersama bumbu yang lainnya. Kalau sudah selesai diiris-iris, kita bisa sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting 9 buah ya. Ini nanti biar warnanya agak sedikit kemerahan dan ada rasa sedikit pedasnya ya. Kalau teman-teman mau pedas, ini boleh ditambahkan cabai rawit yang dihaluskan ya. Kemudian ada kemiri, saya menggunakan 3 butir. Ini karena saya menggunakan kemiri pecahan jadi kelihatan banyak ya. Lanjut ada kunyit ya, kunyitnya ini saya pakai hanya 1 cm aja biar warnanya tidak terlalu kuning nanti. Kemudian ada lengkuas, ini karena gede saya hitung 2 ruas ya lengkuasnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Ini lengkuasnya juga nanti saya haluskan bersama bumbu yang lainnya teman-teman. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 2 ruas ya. Ini sama, saya akan haluskan juga untuk jahenya. Semua bumbu kita masukkan dalam blender, tambahkan air untuk membantu menghaluskan bumbunya. Setelah bumbunya halus hasilnya seperti ini sudah siap untuk digunakan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan untuk bumbu aromatiknya. Ada 2 batang serai, ini serainya saya geprek ya teman-teman. Kemudian bisa juga dipotong menjadi 2 bagian. Mau dibiarkan utuh seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian ada daun salam, saya pakai 4 lembar. Daun jeruk ini ada 3 lembar, ukurannya yang gede-gede ya teman-teman. Disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian saya tambahkan juga 1 buah tomat ya, biar nanti rasanya seger. Ini saya potong-potong dulu tomatnya, dipotong sesuai selera aja. Kalau saya ini saya potong agak kecil-kecil seperti ini. Oke teman-teman, bumbunya sudah siap ya. Sekarang saya tambahkan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, kita bisa tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Bersihkan blendernya dengan sedikit air ya, biar tidak ada bumbu yang terbuang. Kita tumis sebentar biar bawahnya tidak gosong. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan petis udang ya, sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh. Kalau teman-teman nggak ada atau nggak suka, ini boleh di skip, silahkan aja ya, sesuaikan selera masing-masing. Untuk petis ini bisa beli di toko online atau di supermarket juga ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut tumis ya. Kita tumis bumbunya sampai mengental ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk dulu biar petisnya hancur ya. Dan kita tumis bumbunya sampai mengental ya. Sebelumnya kita bisa masukkan bumbu aromatiknya.
Kemudian tumis kembali hingga bumbunya benar-benar matang, aromanya wangi kemana-mana ya. Untuk proses menumis bumbu ini sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman menumisnya harus benar-benar sampai matang, karena tadi menggunakan air jadi harus sabar ya, karena numisnya agak sedikit lama. Oh ya teman-teman, ini tadi kelupaan ya, saya tambahkan juga lada bubuk, kemudian juga gula merah ya. Kita aduk kembali teman-teman dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan kambing yang sudah kita cuci ya. Ini saya pilih dicuci dengan menggunakan air jeruk dan garam tanpa direbus dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman daging kambingnya ini mau direbus sebentar juga boleh, silahkan aja ya. Oke, kita masak dan kita tumis seperti ini teman-teman sampai daging kambingnya berubah warna. Ini harus sering kita aduk-aduk biar matangnya nanti bisa merata dan bagian bawahnya tidak gosong ya. Saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan juga kecap manis secukupnya ya. Ini kecapnya tidak saya ukur teman-teman, nanti dikira-kira ya, karena kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Ini tanpa penambahan air dulu ya teman-teman, kita aduk dulu sampai berubah warna ya. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecapnya sedikit lagi, kemudian bisa kita aduk kembali ya teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup dan dagingnya juga sudah berubah warna, kita bisa masukkan air ya. Ini saya menggunakan airnya 1 gelas blender yang tadi saya pakai teman-teman. Nanti kalau belum empuk bisa kita tambahkan lagi ya. Oke teman-teman, ini mau saya tutup dulu ya biar cepat empuk. Teman-teman bisa menggunakan metode yang teman-teman tahu ya, boleh menggunakan 5:37 atau mau direbus dengan menggunakan waktu yang lebih lama biar bumbunya lebih meresap juga boleh ya, silahkan saja. Oke teman-teman, kita sesekali harus aduk balik ya. Kalau misalnya ini dagingnya belum empuk, bumbunya juga belum meresap, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya ya. Dan kalau dagingnya sudah empuk, kita bisa masukkan tomat yang sudah kita iris tadi, kemudian bisa kita aduk-aduk ya. Kita masak lagi hingga bumbunya benar-benar meresap dan dagingnya lebih empuk lagi. Jangan lupa tambahkan cabai rawit merah ya, ini secukupnya aja dan ini juga opsional, boleh pakai boleh tidak ya. Karena tadi saya menggunakan cabai merah keriting nggak pedas, jadi saya tambahkan cabai rawit utuh ya. Jangan lupa koreksi rasa, dan ini masih kurang sedikit asin jadi saya tambahkan lagi garamnya. Dan kita aduk kembali ya hingga garamnya tercampur rata. Kalau masak wajib untuk koreksi rasa ya teman-teman, jangan main cemplang-cemplung nggak koreksi rasa, nanti rasanya pasti beda ya. Oke teman-teman, ini dagingnya sudah empuk, bumbunya juga meresap dan saya mau ada sedikit kuah yang kental nyemak-nyemak seperti ini. Matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita bisa tata dulu sebelum disajikan di meja makan. Warnanya sangat menggugah selera dan kuahnya ini kental nyemak-nyemak seperti ini teman-teman. Masya Allah, ini kalau dimakan dengan nasi putih enak banget ya. Oke teman-teman, krengsengan kambing sudah siap untuk dihidangkan. Saya langsung makan ya teman-teman karena sudah lapar. Ini lihat teman-teman, dagingnya empuk banget meskipun tanpa menggunakan presto ya. Kita masaknya agak lama jadi dagingnya benar-benar empuk. Di dalam tulangan ada sumsumnya, ini mau saya sedot dulu ya teman-teman. Masya Allah, ini benar-benar enak banget dan dagingnya benar-benar empuk, bumbunya meresap, dimakan dengan nasi putih seperti ini. Masya Allah, ini benar-benar enak banget, recommended buat teman-teman ada di rumah. Nanti dicobain ya, kalau teman-teman punya daging kambing, coba aja dimasak krengsengan seperti ini. Ini benar-benar sangat enak dengan bumbu yang simple tapi rasanya luar biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, like, comment, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.